Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Pemirsa, pandemi COVID-19 sangat berdampak pada berbagai aspek kehidupan umat manusia tidak hanya di Indonesia, namun juga secara skala global. Secara khusus, anak-anak terancam pendidikannya. Lantas ada berapa banyak anak yang harus putus sekolah karena pandemi COVID-19 ini? Rekan saya Dede Salambesi akan mengecek faktanya. Silakan. Ya, Marvin dan juga pemirsa, setidaknya PBB sudah mengungkapkan bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah umat manusia kali ini secara global dunia menghadapi yang namanya darurat pendidikan. Karena banyak sekolah di berbagai negara harus ditutup karena pandemi corona. Dan korelasi atau hubungannya dengan angka putus sekolah khususnya di Indonesia juga semakin meningkat. Kalau kita ingat bahwa data anak yang putus sekolah di Indonesia sempat menurun dari 2014 hingga 2017 namun kembali meningkat di tahun 2018 yang mencapai 187.824 anak putus sekolah di tahun 2018. Namun ternyata di tahun lalu 2019 angka anak putus sekolah di Indonesia kembali meningkat menjadi 285.404 anak Indonesia yang harus putus sekolah. Lalu pertanyaannya, di 2020 ini setidaknya sekarang sampai bulan Juli berapa angka real sekolah yang harus ditutup di berbagai penjuru dunia? Kita lihat data dari PBB karena PBB sudah mengungkapkan bahwa setidaknya akibat pandemi corona ini setidaknya sampai bulan Juli tahun 2020 bayangkan pemirsa sudah ada 1,3 miliar sekolah di seluruh penjuru dunia harus ditutup karena darurat pendidikan pandemi virus corona. Sementara di Indonesia sendiri kita lihat datanya mulai dari PAUD pendidikan anak usia dini sampai ke tingkat perguruan tinggi ada 6.000 lebih sekolah yang ditutup, lebih tepatnya 6.462 sekolah yang ditutup dan dampaknya bagi anak-anak bangsa ada 68,8 juta siswa harus belajar di rumah. Angka ini termasuk angka mahasiswa maupun mahasiswi yang ada di perguruan tinggi. Bahkan warga sekolah lainnya juga terdampak seperti 4,2 juta guru dan dosen juga harus mengajar dari rumah pemirsa. Data ini kami ambil dari Ditjen PAUD Dikdasmen Kemendikbud yang menyampaikan hal ini pada hari Rabu 20 Mei 2020 dan tidak menutup kemungkinan bahwa data ini semakin berkembang. Walaupun di hari ini sejak kemarin lebih tepatnya memang sejumlah sekolah di zona hijau sudah kembali dibuka mengingat tahun ajaran baru sudah mulai diberlakukan sejak kemarin. Lalu bagaimana dengan angka putus sekolah dari anak-anak Indonesia? Kita lihat informasi grafis berikutnya. Ini data yang sempat saya singgung tadi di awal. Sejak 2014 hingga 2017 memang sempat mengalami penurunan dari tahun 2014 449.000 lebih. Lalu menurun di tahun 2015 hingga 2017 juga menurun. Namun ternyata dari 2017 ke 2018 naik sedikit dari 187.078 anak yang putus sekolah di 2017, lalu naik sedikit di 2018 menjadi 187.824. Namun tren angka anak putus sekolah di Indonesia ini kembali meningkat di tahun lalu, di tahun 2019, yaitu menjadi 285.404 anak yang putus sekolah. Dari berbagai data yang kami himpun, faktor penyebab dari angka putus sekolah yang cenderung naik turun ini, terutama meningkat pada 2018 ke 2019 adalah faktor pemahaman atau pendidikan dari orang tua anak sendiri yang menganggap bahwa sekolah memang tidak terlalu penting. Ada juga faktor ekonomi keluarga sehingga mereka kesulitan untuk membayar biaya sekolah, minat sekolah yang memang masih rendah, kondisi lingkungan dari tempat tinggal anak-anak tersebut, dan juga faktor pandangan masyarakat yang memang masih ada yang menganggap bahwa sekolah itu tidak terlalu penting. Lalu bagaimana negara menyikapi ini semua, terutama kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang berdampak kepada pendidikan anak bangsa. Kita lihat sejumlah langkah yang sudah dilakukan oleh negara untuk menyikapi ini semua karena ternyata pemerintah melakukan perubahan anggaran atau alokasi anggaran bantuan operasional sekolah selama pandemi, bisa kita katakan untuk BOS jenis afirmasi dan juga BOS jenis kinerja. Seperti yang kita ketahui untuk BOS ada 3 jenis, yaitu reguler, afirmasi dan juga kinerja. Namun yang diubah prioritasnya untuk tahun ini hanya BOS jenis afirmasi dan juga kinerja. Ini ditegaskan oleh Kemendikbud pada 19 Juni 2020. Jadi dari total anggaran dana BOS afirmasi dan kinerja, 2 jenis ini anggarannya mencapai
mencapai 3,2 triliun rupiah. Yang membedakannya, jika sebelumnya dana BOS ini hanya digunakan untuk sekolah negeri, maka karena pandemi COVID-19 ini dana BOS juga dialokasikan untuk sekolah swasta. Karena banyak sekolah swasta yang operasionalnya terganggu sehingga harus ditutup. Dampaknya banyak anak kita yang seharusnya bersekolah di sekolah swasta akhirnya tidak bisa bersekolah. Tentu saja yang mendapatkan dana BOS ini adalah sekolah negeri dan sekolah swasta yang masuk dalam kategori baik dan juga ada di daerah 3T. Sehingga dari data yang kami himpun dari Kemendikbud, total ada 56.000 sekolah yang mendapatkan kucuran dana BOS jenis afirmasi dan juga kinerja yang tersebar di 33.321 desa, tidak di seluruh Indonesia karena angka ini hanya disebarkan ke sekolah-sekolah yang ada di desa-desa yang terdampak dari COVID-19, pemirsa. Sehingga angka hitung-hitungannya dari masing-masing sekolah ini 56.115 sekolah, masing-masing sekolah mendapatkan 60 juta rupiah per sekolah per 1 tahunnya, pemirsa. Sekarang kita lihat bagaimana pola pengucurannya lebih detail lagi dalam informasi grafis berikutnya, pemirsa. Jadi memang sudah diungkapkan bahwa dana BOS ini dibandingkan dengan 2019 ke 2020 meningkat sekitar 6%, pemirsa. Dengan rata-rata peningkatan dana BOS sebesar Rp100.000. Untuk sekolah dasar sederajat jika pada tahun lalu dana BOS-nya Rp800.000, maka untuk 2020 ini naik Rp100.000 menjadi Rp900.000. Untuk SMP juga naik Rp100.000 menjadi Rp1.100.000. Untuk SMA sederajat juga naik Rp100.000 menjadi Rp1,5 juta. Sementara untuk SMK memang sedikit berbeda, kenaikan dana BOS di tahun ini mencapai Rp200.000 sehingga untuk dana BOS SMK mencapai Rp1.600.000, pemirsa. Lalu bagaimana dengan alokasinya dari total dana BOS 2020 yang mencapai Rp52 triliun? Seperti ini simulasi alokasinya, pemirsa. Dengan catatan bahwa ini hanya untuk BOS jenis afirmasi dan juga kinerja, tidak termasuk untuk jenis dana BOS reguler, pemirsa. Di tahun ini total dana BOS 2020 mencapai Rp54,32 triliun. Angka ini naik 6,03% jika dibandingkan dengan 2019 lalu, dan sejauh ini sampai Juli 2020 sudah ada 2 tahap pencairan. Pencairan pertama sebesar Rp14,42 triliun kepada 215.000 lebih sekolah di daerah terdampak. Sementara untuk tahap 2 pencairannya sebesar 10 triliun lebih di 111.140 sekolah terdampak, sehingga hingga pertengahan tahun 2020 ini sudah hampir setengah dari dana BOS ini disalurkan. Lebih tepatnya 45,28% dana BOS sudah disalurkan sebesar Rp24,49 triliun, pemirsa. Namun ternyata masih ada ancaman anak putus sekolah, terutama akibat pandemi COVID-19, walaupun pemerintah sudah menyiapkan berbagai skenario pendidikan ini, pemirsa. Kita lihat laporan dari PPDB yang baru saja kita mulai tahun ajaran baru pada kemarin, pemirsa. Ada sejumlah daerah yang melaporkan kepada pemerintah pusat bahwa mereka mengalami kendala dari PPDB penerimaan siswa baru. Ini beberapa di antaranya ada Sleman dan juga Solo, Sumbawa, dan juga Jawa Barat. Kita lihat Sleman di daerah istimewa Yogyakarta terlebih dahulu, karena untuk tingkat SD saja, negeri dan juga swasta, mereka menerima 13.000 siswa baru. Padahal daya tampungnya 18.000 siswa. Artinya masih ada kursi kosong untuk tingkat SD, baik negeri maupun swasta di Sleman. Begitupun untuk SMP negeri dan juga SMP swasta. Hal serupa juga dialami di Solo, Jawa Tengah, dikonfirmasi oleh pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Jawa Tengah. Di sini dikatakan oleh kepalanya, yaitu Suyanta, hampir semua sekolah di Solo dan Sukoharjo tidak terpenuhi kuotanya. Kuota yang kosong tersebut dikarenakan ada data yang tidak valid dan siswa tak mau daftar ulang. Dari 2 kota ini saja kita sudah melihat bahwa masih banyak bangku kosong dari sekolah-sekolah kita dengan berbagai faktor penyebabnya. Di Sumbawa, NTB, bahkan di sana pendaftaran masih harus diperpanjang sampai hari Senin 13 Juli 2020. Padahal kemarin pembelajaran di tahun ajaran baru sudah dimulai. Begitu juga dengan Jawa Barat yang memiliki kasus serupa, pemirsa. Sebagai penutup, ini angka di Indonesia, kita lihat datanya secara global. Di awal saya sudah katakan bahwa ada 1,3 miliar sekolah yang ditutup akibat virus corona menurut data PBB, dan menurut data UNESCO pada April 2020 saja 1,6 miliar pelajar dan juga mahasiswa diliburkan
dan angka ini merupakan 90% dari seluruh populasi siswa di dunia. Sementara lembaga amal Save the Children pada awal Juli 2020 menyebut, bayangkan pemirsa, 9,7 juta anak terkena dampak penutupan sekolah yang beresiko putus sekolah secara permanen. Bahkan dalam jangka panjang, PBB juga memperkirakan pada 2021 akhir atau tahun depan, negara berpenghasilan rendah dan menengah akan kekurangan dana pendidikan hingga setidaknya 1.112 triliun rupiah. Tentunya negara Republik Indonesia juga dituntut untuk mempersiapkan skenario jangka panjang agar anak-anak Indonesia tidak semakin banyak yang putus sekolah. Saya kembalikan ke Marvin. Terima kasih dari Pesi untuk pemaparannya.